Halo semua, perkenalkan nama aku Kelvin W. Fortuna. Di sini aku akan menceritakan bagaimana pengalamanku memiliki jerawat seperti ini hingga akhirnya sembuh menjadi seperti ini. Sebagai disclaimer, video ini bukanlah professional advice. Semua yang kusampaikan di sini murni berdasarkan pengalamanku. Oke, langsung saja masuk ke inti videonya. Jadi penyebab utama penyebab jerawatku seperti ini adalah masker dan susu. Masker yang kumaksud di sini adalah masker yang digunakan pada umumnya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Misalnya masker KN95, masker duckbill, dan semua masker lainnya yang terbuat dari bahan kertas. Bagaimana saya tahu bahwa masker tersebut menyebabkan jerawat? Hal ini saya dapatkan dari pengalaman saya pergi ke dokter kulit. Selanjutnya, dokter tersebut menyuruhku untuk menggunakan masker yang aku gunakan saat itu. Dan beliau menyuruhku untuk melihat wajahku pada cermin. Dan pada saat itu dia bertanya, coba lihat di cermin, bagaimana kondisimu kamu saat ini? Kemudian aku melihat wajahku di cermin dan aku melihat tidak ada jerawat sama sekali. Baik jerawat di dahi ataupun di sekitaran sini maupun di hidung itu tidak ada jerawat sama sekali. Dan kemudian perintah selanjutnya dokter tersebut menyuruhku untuk membuka masker dan melihat wajahku di cermin. Kemudian dia bertanya, berapa banyak jerawat yang kamu punya saat ini? Tentu sangat banyak saat itu ya, seperti yang kutampilkan di gambar saat ini. Beliau menyampaikan bahwasanya penyebab jerawat aku ini, penyebab utamanya adalah penggunaan masker yang terbuat dari kertas. Sepenangkapan saya, karena masker kertas tersebut kan terbuat dari kayu. Kayu tersebut kan berwarna coklat ya teman-teman. Nah, bagaimana masker kertas yang kita miliki saat ini dapat berwarna putih, biru, coklat, pink dan sebagainya? Padahal kan awalnya bubur kertas tersebut berwarna coklat. Ya jawabannya ya karena pada masker kertas tersebut terdapat pemutih. Bahan pemutih inilah yang jika bereaksi dengan kulitku, terutama kulitku yang masih tersisa skincare, itu akan menyebabkan penyumbatan pori-pori. Dengan terjadinya penyumbatan pori-pori, hal itu menyebabkan kulitku berjerawat sangat parah. Kemudian beliau menyuruhku untuk berhenti menggunakan masker yang terbuat dari kertas. Pada saat itu kan masih dalam kondisi COVID, dan akhirnya beliau memberikan saran untuk menggunakan masker kain pada pelapis pertama, kemudian menggunakan masker kertas atau masker ya untuk penjagaan COVID pada umumnya pada lapisan kedua. Kemudian dia juga menyuruhku untuk mengstop total penggunaan skincare yang saya gunakan saat itu dan hanya menyuruhku untuk membersihkan muka dengan menggunakan sabun batang bayi. Alhasil setelah menerapkan saran-saran dari dokter tersebut, jerawat-jerawat kecil mulai berhenti bermunculan pada wajahku. Namun masih terdapat masalah, yaitu masih banyak jerawat-jerawat akne vulgaris atau jerawat batu muncul di wajahku. Nah, bagaimana aku bisa mengatasi jerawat ini atau mencegah jerawat ini muncul? Itu berkaitan dengan penyebab kedua, yaitu susu dan dairy product. Susu yang kumaksud di sini adalah susu sapi ya. Kemudian dairy product. Dairy product itu adalah semua produk turunan dari susu, atau mudahnya produk yang terbuat dari susu. Misalnya keju, kemudian yogurt, butter, cream cheese, susu kental manis, cheesecake, dan semua produk yang menggunakan susu lainnya. Sebenarnya saya sudah mulai menyadari hal tersebut di saat saya masih SMA. Saat SMA saya pernah mencoba untuk membuat kebiasaan minum susu rutin tiap pagi dan malam. Dan saya minum sekitar 250 ml pada pagi dan pada malamnya juga 250 ml. Jadi total sehari itu saya konsumsi sekitar 500 ml susu. Nah, apa perubahan yang terjadi? Aku menyadari bahwa mukaku lebih berminyak. Kemudian terkadang bermunculan jerawat batu atau akne vulgaris, dan jerawat-jerawat kecil lainnya juga sering meradang. Akhirnya karena saya menyadari bahwa susu ini tidak baik bagi jerawatku, maka aku memutuskan untuk stop konsumsi susu dan turunannya pada saat itu. Alhasil mukaku kembali normal, yaitu jerawatnya tidak terlalu banyak, kemudian mukaku tidak terlalu berminyak, dan ya saya saat itu ya bangga dengan progres tersebut. Namun karena saya tidak konsisten untuk berhenti minum susu dan turunannya, hingga pada akhirnya disinilah masalah besar mulai terjadi. Saat itu kuliah mulai offline, jadi saya harus merantau ke Jogja untuk kuliah. Karena masih masa pandemi, saya harus menggunakan masker dari kertas setiap hari. Kemudian juga saya merasa saya tidak ada masalah dengan kulit saya, jadi saya sering konsumsi susu, boba, kopi susu, dan ya semua ya produk-produk susu ya saya suka. Alhasil pada bulan Maret 2022 wajah saya seperti ini. Kulit wajah saya menjadi sangat parah saat itu. Penyebab utamanya yang saya yakini adalah dua tadi, yaitu masker dan produk susu. Setelah memiliki wajah yang berjerawat tadi, akhirnya ya saya pergi ke dokter ya seperti kisah yang telah saya sampaikan tadi. Namun hasilnya belum memuaskan.
karena masih banyak jerawat batu yang sering tumbuh pada wajahku. Setelah 6 bulan dari dokter, ya kemudian aku mulai menerapkan pesan-pesan dari dokter, kemudian menggunakan obat-obat yang diberikan dokter. Namun saya merasa hasilnya belum memuaskan karena masih banyak jerawat batu atau acne vulgaris yang terus tumbuh di kulitku. Kemudian saya ingat ada video di YouTube di mana seseorang memiliki jerawat yang parah, ya kebanyakan jerawatnya itu adalah tipe acne vulgaris atau jerawat batu. Kemudian dia menyebutkan bahwa mukanya mulai bersih semenjak dia berhenti konsumsi dairy product. Nah, karena pada saat itu kondisi saya sudah pasrah, akhirnya aku mencoba untuk cut semua produk susu ataupun dairy product. Dan itu benar-benar susah ya teman bagi, dan hasilnya sangat drastis ya teman-teman. Di saat saya tidak konsumsi susu, tidak ada jerawat batu yang tumbuh, dan jerawat batu yang sudah mulai tumbuh pun itu akan berhenti meradang. Hingga pada akhirnya 3 bulan setelah stop konsumsi susu, muka saya mulai bersih. Ya tidak bersih sih, tapi tidak ada lagi jerawat-jerawat batu, tidak ada lagi jerawat-jerawat yang besar. Yang tersisa hanyalah bekas-bekas jerawat yang berwarna kemerahan, kemudian juga banyak bekas bopengnya seperti gambar yang aku tampilkan ini. Walaupun demikian, aku tetap bersyukur dengan progres yang telah aku buat karena kondisi wajahku saat itu jauh lebih baik dari kondisi-kondisi sebelumnya. Oke, akhirnya kita sampai di akhir video. Itulah kisah jerawatku. Tentunya usaha yang aku lakukan tidak hanyalah berhenti memakai masker ataupun berhenti minum susu, namun saya yakin itulah penyebab utama yang menyebabkan jerawat saya parah. Adapun upaya lain yang aku lakukan untuk mengurangi jerawat adalah mengonsumsi air yang cukup, kemudian tidak begadang, mengonsumsi buah dan sayur, kemudian menghindari stres, perhatikan kebersihan tempat tidur, baik itu dari sarung bantal ataupun dari selimut. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.